Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam, Pak Dede. Bagaimana kabarnya Bu Susi? Alhamdulillah baik, Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah sehat Bu. Saya dengar Ibu mau ada coaching ya? Untuk proses coaching nanti saya jadi pengamat, boleh kan ya Bu? Boleh sekali, Pak Dede. Nah, gini nih Bu. Sebelum kita melakukan coaching, ada sesuatu yang harus didiskusikan terlebih dahulu, boleh nggak nih? Boleh, Pak Dede. Ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu ya. Baik. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama nih yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Pak Dede. Kompetensi yang ingin saya sampaikan yaitu yang pertama, presence atau kehadiran penuh ya, Pak Dede ya. Kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach dan memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach itu bisa mencurahkan segala kesahnya dan terasa nyaman begitu, Pak Dede. Ya, baik Bu. Pertanyaan yang kedua nih. Kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ketika saat diobservasi? Ya, eh, saya kompetensi yang spesifik ya Pak Dede ya. Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Pak Dede. Ya, oke Bu. Ini yang terakhir nih. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Ya, saya bisa membantu coaching saya ini untuk menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan sendiri langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan-permasalahan coaching. Begitu Pak Dede. Ya, baik Bu. Wah, luar biasa sekali nih Bu Susi. Sudah baik indikatornya dan kompetensi yang ingin diharapkan. Saya harapkan sukses untuk proses coachingnya. Nanti saya lakukan diskusi lagi ya setelah proses coaching. Demikian dulu ya Bu kegiatan praobservasinya kali ini. Silahkan nanti Bu Susi melakukan coachingnya terhadap coach. Semangat Bu! Iya, terima kasih Pak Dede. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Sama-sama Bu Susi. Silahkan Bu. Nah, ini sudah ada Bu Us ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Us. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Susi. Ya, bagaimana kabarnya ya Bu Us ya? Alhamdulillah sehat. Bu Susi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bu Us, dengar-dengar ada yang ingin Bu Us ceritakan begitu? Betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Susi. Iya,
Baik Bu Us, apakah ada masalah yang ingin dibicarakan? Iya nih Bu Susi, saya ingin membicarakan tentang permasalahan murid saya dalam pelajaran PPKN gitu ya Bu. Saya merasa bahwa pemahaman murid mengenai pelajaran PPKN, khususnya dalam materi keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, saya merasa masih kurang gitu Bu, sehingga menimbulkan kurangnya motivasi anak untuk belajar PPKN. Oh begitu. Baik ya Bu ya, saya garis bawahi ya Bu ya. Jadi saat ini Bu Uus merasa bahwa pemahaman murid Bu Uus terhadap pembelajaran PKN, khususnya materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu masih kurang, begitu ya Bu Uus ya? Betul Bu, kurangnya pemahaman PPKN murid gitu ya terhadap pelajaran PPKN khususnya materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Bu. Oh iya. Nah Bu Uus, karena ini percakapan yang singkat ya, kalau boleh saya tahu, kira-kira apa yang Bu Uus harapkan setelah kita melakukan percakapan saat ini? Jadi yang saya harapkan setelah percakapan ini gitu ya Bu, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan bagaimana meningkatkan pemahaman dalam pelajaran PPKN murid gitu, khususnya dalam materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Bu. Baik, jadi yang Bu Uus harapkan setelah kita melakukan percakapan hari ini adalah Bu Uus dapat menemukan solusi dari permasalahan agar pemahaman murid Bu Uus terhadap materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu masih kurang menjadi bisa lebih baik lagi. Begitu ya Bu Uus ya? Ya betul Bu Susi. Baiklah Bu Uus, kalau menurut Bu Uus sebetulnya seperti apa sih ciri-ciri dari murid yang memiliki pemahaman baik dalam mata pelajaran PPKN ini, khususnya materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Kalau menurut saya, ciri-ciri murid yang memiliki pemahaman gitu ya Bu, baik dalam PPKN itu, yaitu murid yang memiliki keterampilan dalam memecahkan soal PPKN, meskipun soal-soal yang diberikan kepada murid tersebut bervariasi gitu Bu. Kemudian serta mampu menggunakan materi keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang tepat dan paling efektif dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Oh, begitu ya Bu Uus ya. Jadi murid yang diharapkan oleh Bu Uus itu adalah murid yang mampu menyelesaikan masalah dalam bentuk yang lebih bervariasi lagi, serta mampu menggunakan konsep keberagaman dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu Uus ya. Ya betul Bu Susi. Ya, jadi menurut Bu Uus, proses pembelajaran yang ideal agar mampu meningkatkan pemahaman murid dalam PPKN, pembelajaran yang seperti apa ya Bu Uus ya? Ya, idealnya saya menginginkan pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi gitu ya Bu, sehingga mampu meningkatkan minat yang berimbas pada meningkatnya pemahaman PPKN pada murid saya. Kemudian saya memiliki pemikiran bahwa penggunaan media pembelajaran akan mampu untuk meningkatkan gitu Bu pemahaman pelajaran PPKN murid saya, karena murid lebih mudah untuk mengkonkretkan PPKN yang bersifat abstrak dengan bantuan media pembelajaran. Baik Bu Uus, dari yang Bu sampaikan tadi ya, pembelajaran yang menggunakan model yang lebih bervariasi sehingga mampu meningkatkan murid yang berimbas pada meningkatnya pemahaman keberagaman murid, serta penggunaan media pembelajaran juga akan mampu meningkatkan pemahaman keberagaman murid karena murid lebih mudah untuk mengkonkretkan PPKN yang lebih abstrak dengan bantuan media pembelajaran. Nah, ini dapat dikatakan merupakan kondisi yang ideal ya Ibu ya. Nah, itu berada pada level 10. Betul Bu Uus ya? Ya Bu Susi, betul. Nah, kira-kira pemahaman keberagaman murid Bu Uus sekarang ini berada pada level berapa ya Bu ya? Sepertinya masih ada di level 5 gitu ya Bu, karena di sekolah itu dasarnya saja gitu ya masih kurang sekali Bu.
Oh, baik, masih di level 5 ya, Gus ya. Di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa sih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan peningkatan pemahaman pelajaran PPKN murid murid di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi gitu ya, memang agak sulit gitu Bu, mengingat dasarnya saja mereka masih kurang gitu. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Baik Bu, nanti jadi bisa naik ya dari level 5 ke level 7 gitu ya Gus ya? Ya betul. Tadi menurut Bu Us ada 2 yang mampu dan layak dicoba untuk diimplementasikan dalam pembelajaran PKN untuk meningkatkan pemahaman PPKN murid khususnya dalam materi keberagaman ya tadi ya. Ya. Keberagaman ya, dalam keberagaman. Nah, ini ya, khususnya dalam materi keberagaman. Nah, yang pertama menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dan yang kedua itu menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Begitu ya, Bu ya? Ya, betul sekali Bu Susi. Nah, selain 2 solusi yang ditawarkan oleh Bu Us tadi, ada lagi tidak solusi lain yang Bu Us harapkan dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran PPKN murid Ibu? Dengan menerapkan pembelajaran PSE gitu ya Bu ya, mungkin bisa ditambahkan Bu. Oh, dengan PSE begitu ya Bu ya. Nah, kapan jadwal Bu Us yang paling dekat masuk ke kelas untuk mengajar materi PKN tadi? Minggu depan hari Senin Bu Susi. Oh iya, minggu depan hari Senin ya. Baik, berarti Bu Us ini sudah merencanakan kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman keberagaman murid ya. Nah, kalau misalnya hari Senin minggu depan Bu Us akan masuk ke kelas dan akan mencoba meningkatkan pemahaman keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika murid dengan 3 alternatif tadi, mana yang terlebih dahulu Bu Us akan coba lakukan? Apakah menggunakan model pembelajaran yang bervariasi dulu atau menggunakan media yang kreatif dan inovatif atau dengan menggunakan pembelajaran PSE tadi Bu Us? Menurut saya yang paling memungkinkan yaitu penerapan pembelajaran PSE gitu ya Bu, PSE terlebih dahulu gitu ya Bu ya, dengan menyelipkan pembelajaran menggunakan mode pembelajaran yang bervariasi juga. Sedangkan kalau media pembelajaran yang kreatif dan inovatif gitu ya, saya harus membuatnya terlebih dahulu kan Bu ya, kemudian merancangnya sebaik mungkin agar media pembelajaran yang saya gunakan itu dapat mempermudah murid dalam meningkatkan pemahaman keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik Bu Us, model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Us rancang dan akan Bu Us gunakan untuk nantinya? Saya harus menggunakan model pembelajaran yang dapat merangsang murid untuk lebih mendalami dan menemukan sendiri gitu ya Bu solusi dari permasalahan-permasalahan yang mereka alami, sehingga dengan demikian murid mampu memahami manfaat keberagaman untuk membantu mereka dalam menyelesaikan kehidupan sehari-harinya. Misalnya saya menggunakan model pembelajaran PBL gitu ya Bu ya dalam pembelajaran, sehingga dengan memberikan permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari murid itu mampu menggunakan konsep keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika itu dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut gitu Bu, sehingga dengan demikian akan lebih meningkatkan pemahaman murid dalam pelajaran PKN gitu Bu. Baik, bagus sekali ya Bu Us ya, menurut saya ya bagus sekali. Nah, apa yang Bu Us rencanakan ini sudah baik. Nah, adakah orang yang bisa membantu Bu Us untuk meningkatkan dalam penggunaan model pembelajaran yang lebih inovatif dan lebih bervariasi lagi begitu? Ya ada Bu, rekan MGMP PPKN saya gitu ya Bu, yaitu Pak Irwan. Saya rasa bisa selalu mengingatkan saya gitu Bu, dan memberikan motivasi bagi saya untuk menggunakan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan bervariasi gitu. Ya. Baik Bu Us, luar
luar biasa sekali ini Bu Us ya. Saat ini yang Bu Us dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini apa ya? Ya, baik Bu Susi, setelah kita melakukan percakapan hari ini, saya menjadi tahu gitu ya Bu, bahwa untuk meningkatkan pemahaman keberagaman murid itu perlu menggunakan mode pembelajaran yang bervariasi, dengan menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif gitu ya, serta dibutuhkannya rekan yang bisa mengingatkan kita untuk selalu kreatif dan inovatif dalam setiap pertemuan pembelajaran dengan murid-murid kita, baik di kelas maupun di luar sekolah gitu Bu, atau di luar kelas gitu Bu. Oh, baik. Baik, alhamdulillah ya Bu Us ya. Kira-kira kapan Bu Us akan mulai merancang dan melakukan hal yang dianggap Bu Us itu dapat meningkatkan pemahaman murid Bu Us? Secepatnya Bu, saya akan mulai merancang dan mendesain rencana pelaksanaan pembelajaran untuk hari Senin minggu depannya gitu Bu. Sehingga pada hari Senin minggu depan itu saya bisa menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Saya akan mencoba juga dengan menggunakan model pembelajaran PBL terlebih dahulu dalam melaksanakan pembelajaran pada hari Senin minggu depannya. Baik, rasanya cukup ya Bu Us ya. Apakah masih ada lagi yang perlu dibicarakan Bu Us? Saya rasa sudah cukup ya Bu Susi. Terima kasih atas perbincangan yang luar biasa kita hari ini yang sangat bermanfaat untuk saya gitu ya Bu Susi. Ya, sama-sama ya Bu ya. Mungkin lain kali jika ada yang ingin Ibu bicarakan atau Ibu ceritakan bisa langsung menghubungi saya. Semoga kita bisa mengobrol lagi, sharing lagi di lain kesempatan. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi. Mohon izin. Sama-sama Bu Us. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dede. Bu Susi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Us. Alhamdulillah, sudah Bapak. Nah, sebelum penutupan ya Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, Ibu? Ya, di kegiatan coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta ya Pak Dede ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Baik, Bu Susi. Menurut saya sebagai supervisor melihat kegiatan coaching antara Bu Susi dan Bu Us sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan Bu Susi sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Us sehingga Bu Us bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan sudah diterapkan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil coaching yang Ibu lakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan itu dengan cara lebih memahami lagi atau mendalami lagi proses Tirta ini ya Pak Dede ya, sehingga saya dapat melakukan coaching secara lebih baik lagi. Begitu Pak Dede? Iya, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Oke, Ya Pak Bu. Dede. Demikian Bu ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu.